Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Marlinda dengan NPM 12052310. Saya dari Prodi Teknik Pertambangan Mineral, Politeknik Geologi dan Pertambangan AGP Kota Bandung. Di sini saya akan menjelaskan serta mempresentasikan proposal tugas akhir dengan judul Pengaruh Produksi Mobil Listrik terhadap Sumber Daya Nikel di Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Indonesia kaya akan sumber daya alam. Salah satunya adalah nikel. Negara dengan penghasilan nikel terbesar nomor 1 adalah negara Indonesia dengan total cadangan 72 ton atau 52% dari total keseluruhan cadangan nikel yang ada di dunia. Nikel adalah unsur logam yang terbentuk secara alami dan memiliki ciri mengilap serta berwarna putih keperak-perakan. Nikel merupakan salah satu dari 5 unsur logam yang paling umum dijumpai di bumi dan ditemui secara luas terutama di kerak bumi. Nikel juga merupakan penghantar listrik dan panas yang cukup baik. Nikel sendiri memiliki banyak kegunaan dan telah digunakan di berbagai bidang maupun industri. Nikel digunakan sebagai bahan baku untuk baterai yang ada pada mobil listrik. Contohnya pada mobil Tesla. Perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat tersebut sudah memproduksi mobil listrik mulai dari tahun 2008 hingga saat ini. Indonesia sendiri mulai memproduksi kendaraan listrik sudah dilakukan sejak tahun 2012 dan mulai dikembangkan belakangan ini. Produksi mobil listrik mungkin akan semakin ditingkatkan untuk beberapa tahun ke depan, terutama di Indonesia. Karena Indonesia kini sedang gencar-gencarnya memproduksi mobil dan kendaraan listrik dengan harapan bisa mengurangi penggunaan BBM dan juga dapat menurunkan emisi gas rumah kaca. Selain itu, penggunaan mobil listrik dianggap lebih ramah lingkungan. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya di sini yang pertama ada apa penyebab meningkatnya produksi mobil listrik. Lalu yang kedua, apa keterkaitan antara nikel dengan produksi mobil listrik? Dan yang terakhir, dampak apa saja yang dihasilkan dari produksi mobil listrik secara besar-besaran terhadap sumber daya nikel? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengevaluasi potensi sumber daya nikel di Indonesia dan memahami sejauh mana sumber daya ini dapat mendukung produksi mobil listrik. Lalu mengembangkan teknologi produksi mobil listrik yang lebih efisien juga ramah lingkungan, dan menganalisis potensi ekonomi yang dihasilkan dari produksi mobil listrik berbasis nikel dari Indonesia. Lalu yang terakhir, memahami dampak lingkungan dari produksi mobil listrik tersebut. Lalu ada manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini, kita dapat mengetahui bahwa mengembangkan produk mobil listrik, negara Indonesia dapat mengurangi ketergantungan mengimpor bahan bakar fosil dan bisa lebih mengandalkan sumber daya nikel yang melimpah di dalam negeri. Indonesia juga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak negatif terhadap lingkungan. Produksi mobil listrik juga dapat mendorong pengembangan teknologi dan inovasi baru di Indonesia, serta memberikan nilai tambah ekonomi bagi Indonesia. Ini meliputi peningkatan investasi dalam industri mobil listrik, menciptakan lapangan kerja, dan juga pengembangan rantai pasok lokal untuk bahan baku nikel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dan sejarah nikel. Nama nikel berasal dari bahasa Saksoni Jerman, yaitu Kupfernickel, atau dalam bahasa Indonesia tembaga setan, atau Devil's Copper. Pada tahun 1700, para penambang tembaga di Saksoni menemukan elemen aneh yang warnanya lebih mengilap daripada tembaga. Namun, tidak seperti tembaga, warna elemen ini berubah menjadi warna perak ketika sudah diolah. Selain itu, elemen ini lebih keras dibanding dengan tembaga. Elemen dengan karakteristik unik ini akhirnya berhasil diidentifikasi oleh seorang ahli mineral, Baron Axel Fredrik, yang menemukan sebuah mineral bernama nikolite yang ditemukan di area tambang Swedia. Nikel adalah unsur logam yang terbentuk secara alami dan memiliki ciri mengilap serta berwarna putih keperak-perakan. Unsur ini jarang ditemukan dalam keadaan murni di alam. Dalam hal kekuatan dan ketangguhan, nikel serupa dengan besi.
meskipun sifat magnetiknya tidak sekuat besi serta jauh lebih tahan terhadap korosi dan oksidasi, mirip dengan karakteristik tembaga. Nikel juga merupakan salah satu dari 5 unsur logam yang paling umum dijumpai di bumi dan ditemukan secara luas di kerak bumi. Nikel sendiri merupakan penghantar listrik dan panas yang cukup baik. Selanjutnya ada sejarah pertambangan nikel di Indonesia. Aktivitas pertambangan nikel telah dilakukan sejak masa kolonial Belanda. Pada 1901, seorang ahli berkebangsaan Belanda yang bernama Krut menemukan biji nikel pertama di daerah pegunungan Verbak, Sulawesi. Hal ini disusul dengan penemuan biji nikel pada tahun 1909 di daerah Pomala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Penemuan ini membuka peluang dibukanya industri pertambangan nikel di Indonesia. Studi lebih lanjut mengenai endapan nikel di daerah Sorowako dilakukan oleh Flat Elves yang merupakan seorang ahli geologi. Beberapa tahun setelahnya, perusahaan internasional asal Amerika Serikat, Freeport Sulphur Company, mengambil alih pertambangan nikel di daerah Pemala. Semula, kegiatan yang dilakukan oleh MV Pertambangan Toraja hanya mengekspor timbunan persediaan biji nikel hasil pertambangan pada akhir masa penjajahan Belanda dan Jepang. Lalu diikuti pembukaan tambang baru di Pulau Minang pada tahun 1959 sampai 1960. Akan tetapi, pemerintah Indonesia mengambil alih perusahaan NV Pertambangan Toraja tersebut dan membentuk PEN atau Pertambangan Nikel Indonesia pada tahun 1961. Pengambil alihan perusahaan pertambangan nikel tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1960 yang menyatakan bahwa bahan galian nikel termasuk mineral strategis yang hanya dapat diusahakan oleh negara. Pada 1968, didirikan sebuah badan usaha milik negara dengan nama PEN Aneka Tambang yang terbentuk dari merger beberapa perusahaan tambang dan proyek tambang milik pemerintah. Salah satunya adalah PM Pertambangan Nikel Indonesia. Perusahaan ini sudah melakukan ekspor biji nikel ke Jepang sejak 1969 dan mulai menjual ferronikel sejak 2028. Selain PT Antam, penambangan nikel di Indonesia juga dilakukan oleh PT International Nikel Indonesia. Perjanjian kontrak karya tersebut memberikan izin penambangan nikel untuk jangka waktu 30 tahun di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Pada tahun 1970, PT Inkom mengirimkan sampel biji nikel sebanyak 50 ton dari Sorowako ke fasilitas penelitian milik PT Inco di Port Colborne, Ontario, Kanada untuk diteliti. Hasil penelitian di Kanada menunjukkan sampel biji nikel tersebut dapat diolah. Keputusan tahun produksi pun ditentukan dan didukung dengan pembangunan fasilitas pengolahan pirometalurgi satu lini di situs Sorowako, serta pembangunan sarana dan prasarana untuk aktivitas penambangan nikel yang akhirnya diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1977. Setelah melakukan tahapan eksplorasi, studi kelayakan, dan konstruksi, PT Inco mulai memproduksi nikel secara komersial pada 1 April 1978. Pemerintah juga menandatangani perjanjian dengan PT GAC Nikel, perusahaan pertambangan nikel yang sahamnya dimiliki oleh Asia Pacific Nickel. Di sisi lain, PT Antam juga melakukan akuisisi saham APN untuk PT GAC Nikel pada tahun 2008. Dampaknya perusahaan-perusahaan tambang nikel baru, terutama skala kecil dan menengah, yang izin usaha pertambangannya diterbitkan oleh pemerintahan daerah, marak bermunculan. Akibatnya pengawasan menjadi kurang terkontrol. Kemudian pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di dalamnya disebutkan, pemerintah daerah, kabupaten atau kota, bupati atau wali kota tidak memiliki kewenangan dalam penerbitan izin pertambangan, terhitung sejak 2 Oktober 2014. Kewenangan penerbitan izin pertambangan ini dimiliki oleh pemerintah provinsi atau gubernur dan pemerintah pusat menteri, dengan mendapatkan pertimbangan terkait hal teknis dari bupati atau wali kota. Namun, pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan masih dapat dilakukan oleh Dinas Teknik Kabupaten atau Kota yang berkoordinasi dengan Dinas Teknis Provinsi.
Lalu, hubungan sumber daya nikel di Indonesia dengan produksi mobil listrik. Indonesia memiliki sumber daya mineral yang sangat besar untuk mendukung pengembangan mobil listrik. Nikel dan kobalt sendiri memiliki peran penting dalam industri mobil listrik, yaitu sebagai material penting untuk baterai. Lalu ada litium dan bauksit yang bisa diolah menjadi aluminium dan dapat dimanfaatkan untuk kerangka mobil listrik, serta tembaga yang dibutuhkan untuk baterai dan juga sistem kabel-kabel yang ada pada mobil listrik. Per Mei 2023, tercatat volume ekspor nikel Indonesia mencapai 458,36 juta kilogram. Dan Tiongkok menjadi negara dengan volume ekspor terbanyak, yaitu mencapai 390 juta kilogram nikel. BPS atau Badan Pusat Statistik mengatakan valuasi ekspor Tiongkok mencapai nilai 2,9 miliar US dollar. Pemanfaatan sumber daya nikel di Indonesia dilakukan dengan hilirisasi. Tujuan utama hilirisasi ini dilakukan adalah menciptakan ekosistem yang kompetitif pada rantai nilai baterai litium dan kendaraan listrik. Hilirisasi juga bertujuan untuk memaksimalkan pengelolaan nikel menjadi barang nilai tambah dan juga mendukung terciptanya ekosistem pusat produksi baterai kendaraan listrik dunia di Indonesia. Selanjutnya ada produksi mobil listrik. Di era sekarang, beberapa negara sudah mulai menerapkan penggunaan kendaraan listrik, baik mobil, motor, bus, bahkan sepeda. Tiongkok merupakan negara dengan mobil listrik terbanyak di dunia, mengalahkan Eropa dan Amerika Serikat. Sampai akhir tahun 2022, sudah ada sekitar 13,8 juta unit mobil listrik di Tiongkok, terdiri dari 10,7 juta unit mobil listrik tipe battery electric vehicle dan 3,1 juta unit tipe plug-in hybrid electric vehicle, yang artinya Tiongkok menyumbang sekitar 50% lebih dari seluruh mobil listrik yang ada di dunia. Indonesia sendiri sudah mulai memproduksi mobil listrik. Mobil listrik yang diproduksi yaitu Hyundai Ioniq 5. Mobil ini merupakan mobil listrik pertama yang dirakit di Indonesia. Diproduksi oleh PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia yang diluncurkan pada tanggal 16 Maret 2023 lalu. Indonesia diketahui sebagai negara dengan cadangan nikel terbanyak di dunia, dengan total jumlah cadangan sebanyak 72 juta ton yang tersebar di wilayah timur. Sepanjang tahun 2022, hasil produksi nikel di Indonesia mencapai 48,48% dari total produksi di dunia. Dengan jumlah cadangan sebanyak itu, Indonesia dapat memproduksi lebih banyak mobil listrik dan juga dapat memproduksi baterai mobil listrik sendiri. Produksi mobil listrik yang meningkat secara signifikan akan meningkatkan permintaan pada sumber daya nikel sebagai bahan baku utama dalam pembuatan baterai mobil listrik. Ini juga berdampak pada kenaikan harga nikel. Selain dari kedua hal tersebut, dampak yang dapat disebabkan dari produksi mobil listrik secara besar-besaran adalah akan terjadinya kelangkaan terhadap sumber daya nikel. Bahkan, Menteri ESDM menyebutkan bahwa cadangan biji nikel kadar tinggi mungkin saja akan habis dalam waktu 6 tahun. Hal ini juga berdampak pada lingkungan. Proses ini dapat menghasilkan limbah dan emisi yang dapat mencemari air, tanah, dan udara jika limbah tersebut tidak dikelola dengan benar. Menanggapi fenomena tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan proteksionisme nikel melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ISDM) Nomor 11 Tahun 2019 tentang kebijakan hilirisasi. Kegiatan hilirisasi nikel yakni mengelola nikel mentah atau biji nikel menjadi produk akhir jadi yang memiliki nilai tambah dan dapat diperjualbelikan sehingga memiliki nilai ekonomis. Terakhir ada metodologi. Metodologi yang saya gunakan pada penelitian kali ini, yang pertama ada studi literatur. Studi literatur yang komprehensif untuk mengumpulkan informasi terkait sumber daya nikel di Indonesia dan produksi mobil listrik. Juga melibatkan pengumpulan data dan informasi dari beberapa sumber terpercaya seperti jurnal, buku, dan publikasi terkait. Lalu yang kedua ada analisis data sekunder, yaitu mengumpulkan data sekunder yang relevan dari berbagai sumber, seperti lembaga pemerintah, badan statistik, dan organisasi terkait. Data ini dapat mencakup informasi tentang cadangan nikel di Indonesia, jumlah ekspor nikel,
produksi mobil listrik, dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan produksi mobil listrik dan sumber daya nikel. Segitu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.